तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Om Swastiastu, Wanakam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung TVRI Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisade Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Oh ya pemirsa, saya atas nama Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat Dipawali 5127 kepada umat Hindu Sumatera Utara yang merayakan Hari Raya Dipawali. Pemirsa, berkaitan dengan acara perayaan Hari Raya Dipawali, di kesempatan ini kami juga mengangkat tema kita yaitu tentang Hari Raya Dipawali. Nah pemirsa, apa nantinya Dipawali ini, mengapa harus dilaksanakan, kemudian mungkin sejarahnya Dipawali seperti apa, seperti itu pemirsa. Nah saya didampingi dengan seorang narasumber kami yang pengetahuannya juga cukup bagus dan mumpuni pemirsa, yaitu Bapak Sander AMD. Swastiastu Pak. Swastiastu Pak. Selamat siang. Selamat Bapak, siang. bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak. Nah ini udah cukup lama Bapak nggak datang ke TVRI ini. Ya, benar. Nah yang kemarin Bapak sebagai pemain bajen, hari ini Bapak harus jadi narasumber. Nah nantinya kita akan berbincang di sini Pak seputaran Dipawali itu seperti apa begitu. Kemudian mengapa harus Dipawali dilaksanakan di seluruh dunia. Nah ini Dipawali memang jatuhnya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, kan begitu Pak. Di India, kemudian benua Amerika segala macam. Nah saya ingin bertanya kepada Pak, namun sebelumnya pemirsa, kita juga nantinya dibantu oleh adik-adik kita, Bajen dari Pasraman Sri Saraswati Kota Medan pemirsa. Nah Pak Sander, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu secara umum sebenarnya apa itu Dipawali. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, Om Swastiastu, Wanakam, pemirsa dimanapun berada. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Dipawali 5127 kali juga kepada seluruh umat Hindu yang merayakan dan juga kepada seluruh pemirsa yang ada di stasiun televisi Republik Indonesia. Terkait dengan perayaan Dipawali, kita semua mengetahui bersama, Dipawali adalah pesta cahaya. Di mana perayaan Dipawali ini tidak lain tidak bukan adalah pesta kemenangan Dharma melawan Adharma. Oh iya. Dalam Purananya diceritakan bahwasanya ketika Dewa Rama berhasil mengalahkan Rahwana, raksasa yang sangat berkuasa, maka seluruh masyarakat Ayodhya menyambut kehadiran daripada Dewa Rama dengan memasang pelita, menerangi jalan sepanjang jalan untuk menerangi jalan Dharma, kemenangan daripada Sri Rama kembali kepada Ayodhya tempatnya. Jadi di sini identiknya adalah beliau telah berhasil menghancurkan sebuah raksasa di mana ini implementasinya kepada kehidupan kita. Rahwana yang sebenarnya itu tidak lain tidak bukan adalah 6 musuh yang ada dalam diri kita yang disebut dalam masyarakat Hindu itu satripu. Jadi 6 musuh ini ego, kesombongan, keangkuhan, dan berbagai sifat-sifat yang tidak baik. Inilah
yang merupakan rahwana yang sejati yang ada di dalam ada diri dalam kita, diri kita. yang harus kita menangkan melalui Dharma. Dharma sebagai Rama. Kita itu adalah yang harus menghancurkan ego, kesombongan itu sendiri. Namun pada waktu itu, pada masa itu memang terjadi pertempuran antara Rama dengan Rahwana, Pak, Benar. ya. Karena Rahwana Simbol. menculik Sinta ini ya, Iya, dia bawa benar. ke kerajaan dia, kan begitu. Ini Rama melakukan pertempuran kebenaran melawan ketidakbenaran, Benar. kan gitu. Artinya ini Rahwana diibaratkan seperti raksasa bersifat iblis, Ya, bersifat setan, kejam, kan Kejam. begitu. Inilah pertempurannya akhirnya dimenangkan oleh Sri Rama, lantas Dewi Sinta dibawa pulang kembali oleh Sri Rama. Dalam perjalanan masyarakat menghidupkan lilin di sepanjang jalan ke Ayodhya. kayak dia. Nah, ada cerita yang mengatakan bahwasanya di Pawali kita di selatan dengan di utara itu berbeda hari. Contoh, kita di tanggal 20 nih. Di tanggal 21-nya di utara, saudara-saudara kita dari kaum Sikh seperti itu. Nah, saya dengar informasi ceritanya perjalanan itu perjalanan Rama dari Ayodhya, dia mau ke Ayodhya, dia melintasi pertama di India Selatan. Kemudian itulah hari rayanya orang Tamil di India Selatan. Kemudian dia langsung jalan lagi ke India Utara. Lantas besok harinya ke India Utara mereka merayakan seperti itu. Nah, ini kan merupakan satu kesatuan yang kita katakan bahwasanya kebenaran harus ditegakkan. Seperti itu, Pak. Kebenaran harus dibicarakan seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang Bapak katakan tadi, ini kita kaitkan dengan zaman sekarang. Sekarang ini yang perlu kita menangkan apa? Kebenaran di dalam hati yang Bapak katakan di Sarripu tadi. Sarripu tadi. Nah, itu mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya. Apa-apa saja yang ada dalam diri kita di Sarripu ini yang harus kita berantas ini. Karena kan terkadang orang selalu mengatakan begini, Pak. Bicaralah dengan hati. Benar. Bukan dengan pikiran, kan begitu. Kalau sudah hati yang berbicara, lantas itu adalah kebenaran. Begitu. Kira-kira menurut Bapak gimana nih? Baik, Pak. Sebenarnya cahaya penerangan di Pawali itu yang harus kita terangi itu ada yang pertama itu diri kita. Menerangi diri kita itu dengan menghancurkan segala kegelapan yang ada dalam diri kita. Kegelapan yang tadi seperti yang Bapak sampaikan itu di zaman sekarang, di zaman Kali Yuga itu sudah pasti manusia itu dengan egonya yang luar biasa itu menghancurkan dirinya. Kesombongannya, iri hatinya, kedengkiannya. Ini semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini itu merupakan satu kegelapan yang harus diterangi dengan berdharma, menghancurkan segala hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Caranya seperti apa? Seperti yang Bapak katakan tadi. Yang pasti, udah pasti pikiran kita itu harus benar duluan. Benar, ya? Sudah pasti kalau pikiran sudah benar, udah pasti ucapan kita pun pasti benar, Pak. Betul. Karena ini udah diselingi dengan cahaya ilahi Tuhan itu tadi. Kemudian barulah perbuatan kita itu juga akan benar, gitu, Pak. Jadi inilah yang harus kita kendalikan. Jadi musuh-musuh inilah yang menjadi kegelapan di dalam diri kita yang harus kita terangi dengan menjalankan dharma, kebaikan, layaknya seperti Sri Rama mengalahkan Rahwana. Begitu, Pak. Iya. Nah, ini ada ceritanya seperti ini. Menyalakan pelita bukan hanya memberikan penerangan kepada jalan, tapi penerangan kepada hati, kepada jiwa yang gelap seperti itu. Nah, mengapa itu kan filosofinya seperti itu, Pak, ya. Di rumah-rumah kita, kalau kita sembahyang di rumah menghidupkan cahaya. Nah, itu seperti apa kira-kira menurut Bapak? Di dalam Hindu kita percaya Jyotir. Jyotir kan ada, Pak. Di dalam salah satu kitab Veda dikatakan Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityur mam amritat gamaya. Ya, kita itu mau berada dari kegelapan menuju kepada penerangan. Jadi di rumah kita menyalakan pelita, kehadiran Tuhan itu adalah cahaya yang sangat bisa menerangi kehidupan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya Jodi tadi itu, kita berfokus kepada cahaya. Karena dengan adanya cahaya, kita akan berjalan di jalan yang terang, di jalan yang benar. Tapi kalau tidak ada cahaya, kita akan tersesat di dalam kegelapan. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, di Pawali kita terkadang dia bisa di bulan 10, bisa di bulan 11. Ini penanggalannya seperti apa? Mungkin Bapak bisa memahami tentang penanggalannya ini. Baik, Pak. Di dalam agama Hindu,
kita semua mengetahui bahwasan dalam agama Hindu khususnya di masyarakat kita etnis Tamil itu ada namanya melihat pancagam. Kita melihat dulu Iya. waktu bintang 9 bintang itu kan Pak, harus kita sesuaikan dulu dia. Oh. Jadi bukan asal-asalan tanggal itu ada. Memang setiap tahunnya itu selalu berubah. Antara di akhir Oktober sama di awal November. Ini semua juga sudah diperhitungkan jauh hari dengan berbagai pandangan-pandangan daripada petua-petua kita. Oke. Mereka melihat waktu yang tepat untuk terlaksananya perayaan Dipawali tersebut. Oke, Terkait dengan Bapak bilang tadi di India Selatan kita duluan merayakan, kemudian di India Utara besoknya, itu juga kembali lagi Pak daripada susunan melihat daripada rasi bintang yang sudah ditetapkan. Oke, oke. Nah, di samping itu Dipawali juga dikatakan seperti festival cahaya. Nah, artinya Dipawali memberikan penerangan kepada seluruh umat manusia, kan begitu, bukan hanya umat Hindu, karena dia berkaitan dengan cahaya. Apakah festival cahaya ini sesuai dengan makna daripada Dipawali? Jadi begini Pak, festival cahaya bukan hanya untuk manusia, tetapi cahaya itu hadir untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Iya, iya. Jadi cahaya itu implementasi Tuhan kepada kita, implementasi Sang Yang Widiwasa, agar kita bisa dituntun berada di jalur yang sebenarnya, di jalur yang ditentukan sesuai dengan Dharma. Iya. Jadi kalau kita berada di, seperti saya katakan tadi, ketika kita berada di dalam cahaya, maka jalan kita pasti sudah memiliki fokus. Tetapi bila kita berjalan di jalan yang tidak bercahaya, gelap, sudah pasti kita akan berjalan di jalan yang tidak tepat. Sama seperti makhluk hidup. Mereka hidup di 3 alam. Udara, air, dan darat. Ketika mereka mendapatkan cahaya, maka mereka juga akan bersinergi dengan cahaya tersebut. Sebaliknya, mereka juga akan kocar-kacir. Demikianlah Pak dalam kehidupan kita. Nah, kalau berkaitan dengan ini, Bapak katakan tadi bahwasanya kita mesti berada di jalan yang benar, kan begitu. Di dalam agama Hindu, kita ketahui ada satu konsep yang mengatakan adalah Trikaya Parisuddha. Kalau memang ini benar-benar bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita, oleh seluruh umat manusia, dunia ini akan damai seperti Benar, itu. betul, Pak. Yang pertama yaitu menjaga pikiran, berpikir yang baik, berucap yang baik, berbuat yang baik, lakukanlah yang baik. Nah, menurut Bapak berkaitan dengan Trikaya Parisuddha ini dikaitkan dengan festival cahaya, memberikan penerangan kepada jiwa. Mungkin Bapak bisa jelaskan di situ. Baik Pak, seperti yang saya katakan awal tadi, Trikaya Parisuddha sudah pasti kita semua mengenal itu, ya kan Pak? Iya. Berpikir, berucap, dan pasti kita berbuat dengan baik. Iya. Terkait dengan perayaan Dipawali, momen terpenting yang kita ambil itulah terkait dengan daripada filosofi perayaan Dipawali itu sendiri. Iya. Di mana di dalam Purananya banyak cerita-cerita kemenangan Dharma yang dilakukan. Iya. Setelah Rahma yang kita ceritakan tadi, kemudian juga ada Krishna juga yang mengalahkan Asura kan. Kemudian di dalam masyarakat Tamil, Dewa Muruga mengalahkan Surapatman. Ya, ini juga semua dengan mengambil makna dari ini semua adalah untuk mencerminkan kita berpikir, berkata, dan melakukan suatu tindakan yang penuh dengan pemikiran yang sejati. Nah, ada cerita tentang Dipawali ini bukan saja tentang cerita tentang Rama dan Sinta, seperti yang Bapak katakan tadi. Cerita tentang Dewa Krishna juga seperti itu juga dirayakan dengan perayaan seperti ini Dipawali. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti ceritanya saya pernah dengar seperti Mahabharata, kemudian kemenangannya Pandawa atas Kurawa itu juga dirayakan dengan menghidupkan pelita. Apakah ini semuanya ada keterkaitan dengan pelita ini tadi Pak? Cahaya ini tadi. Pelita adalah sumber daripada kehidupan. Pelita adalah sumber penerang sejati. Jadi pada saat para Pandawa melawan para Kurawa, mereka itu berada di jalur yang terang. Sementara para Kurawa itu berada di jalur yang gelap. Makanya mereka tidak bisa dituntun dengan Dharma. Walaupun yang mengajarkan mereka guru-guru yang memiliki
ilmu-ilmu pengetahuan yang luar iya, biasa betul, tentang dharma, tetapi mereka tetap berada di jalur yang gelap. Ditutupi dengan kegelapan Ditutupi seperti itu dengan ya Pak kegelapan. ya? Iya, iya. Beda dia dengan para Pandawa. Mereka dituntun dengan cahaya daripada seorang ibu. Kemanapun mereka dituntun oleh cahaya ibu. Itulah Ibu Kunti. Yang walaupun seorang guru mengajarkan, tapi ada panduan dari seorang ibu, itu adalah cahaya terang bagi para Pandawa. Sehingga mereka bisa mengalahkan segala kesulitan-kesulitan mereka pada saat mereka di pengasingan dan sebagainya. Penerangannya itu siapa? Ibu Kunti. Jadi simbol cahaya hadir pada diri seorang ibu tadi, Pak. Oke. Berkaitan dengan yang Bapak katakan bahwasanya ibu dalam konsep Hindu Tamil kita dengar dengan Mada, Pida, Guru, Daiwam. 4 ini. Ya, Pak. Kenapa harus yang pertama harus ibu? Baik, Pak. Di dalam agama Hindu kita memang mengenal konsep Mada, Pita, Guru, Dewam. Sama dengan perayaan Dipawali, Pak. Yang kita puja pertama kali itu, Pak. Iya. Yang pasti ibu. Sebelum kita berangkat ke kuil, sebelum kita datang ke kuil, kita sudah menghormati ibu kita, Mada, Pida. Di mana tradisi kita itu kita menghormati orang tua kita, kita jatuh di kakinya, meminta berkatnya. Ini konsep ini sudah ditanamkan. Di perayaan Dipawali itu sudah ditanamkan, Pak. Baru kemudian kalau gurunya, ibu bapak juga guru, sudah pasti. Dan terakhir Dewam, itulah kita ke kuil. Oke. Saya pernah dengar ini kemarin ceritanya bahwasanya sebenarnya karena ibu yang melahirkan kita, kan begitu, ibu yang membesarkan kita. Lantas yang pertama sekali yang harus kita kita puja atau kita berucap terima kasih kepada ibu kita. Dan ada yang membuat satu kegiatan yaitu mencuci kaki ibu dengan air disertai bunga seperti itu. Mencuci kaki ibu, berterima kasih kepada ibu. Lantas masuklah kepada ayah, Mada, Pida. Namun kita nanti mau menjelaskan ini semua, Pak. Sebelum ini mungkin kita bisa mendengarkan dulu adik-adik kita grup Bajan Saraswati Kota Medan untuk membawakan lagu-lagu bajannya. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Wapratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarvakaye Susarvada. Shanti, Shanti, Shanti. Muralidhara, Murahara, Natavara. Muralidhara, Giridhara, Gopi Jana Priya Giridhara, Vrindavan Sanchara Jagadodara. Vrindavan Sanchara Jagadodara. Yashoda Bala
प्रिया गिरिधरा वृंदावन संचार जगदोडारा वृंदावन संचार जगदोडारा यशोद बाला नंद कुमारा यशोद बाला नंद कुमारा मुरलीधरा मुरहरा नटवरा. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Dipawali 5127. Di tahun ini pemirsa kami merayakan Dipawalinya di tahun Kaliuga 5127. Nah Pak Sandar, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang tadi Mada Pida Guru Daiwam. Yang pertama yang mesti kita hormati dan kita sujud mohon berkah kepada orang tua kita yaitu ibu. Bapak ini, Mada Pida, bapak. Nah menurut Pak Sandar gimana? Berkaitan dengan Dipawali ini. Baik. Berkaitan dengan Dipawali, sudah pasti orang-orang semua keluarga, anak dan saudara semua pasti berkumpul. Sebagai seorang anak, dalam konsep Hindu Mada Pita Guru Dewam, kita pasti berjumpa dulu kepada ibu kita. Dengan memohon berkat, kita yakin di hari yang penuh dengan berkah cahaya, kita yakin cahaya seorang ibu akan menerangi jalan hidup kita. Maka konsep ibu yang pertama di dalam agama Hindu Mada Pita Guru Dewam, kita mendapatkan berkat dari perwakilan Tuhan yang sejati yang ada di dunia, yaitu ibu kita. Selanjutnya kita memohon berkat daripada orang tua lelaki kita, yaitu Pida, Mada Pita. Kita memohon juga berkat atas kerja keras dan jerih payah beliau. Sehingga perayaan Dipawali yang kita rayakan di rumah bersama kedua orang tua itu hasil daripada jerih payah seorang Pida, ayah, apa. Jadi beliau juga dengan susah payah juga hadir kepada keluarganya menerangi Dipawali itu kepada anak-anaknya dalam berkahnya. Kan anak-anak akan jatuh di kaki kedua orang tua memohon berkah. Itu di hari pertama Dipawali ya. Hari pertama Dipawali. Jadi ke anak-anak bersujud di kaki kedua orang tua. Lantas di situ saya lihat ada budayanya bahwasanya orang tua ini ayahnya memberikan wibudi atau tunuri, pemberkatan kepada anak-anaknya. Nah, seperti apa pelaksanaan perayaan itu seorang anak bersujud kepada orang tuanya? Jadi terkait juga dengan tadi kita sampaikan Pak, bahwasanya seorang anak itu mendapatkan penerangan dari seorang ibu, seorang ayah, kan begitu. Kenapa demikian? Karena pada saat seorang ayah memberikan restu kepada anaknya melalui tibem, cahaya. Jadi ada cahaya tibem itu Pak. Kembali lagi ke cahaya ya? Ke cahaya tadi. Jadi tibem, sudong tadi yang dibakarkan di tambalong tadi, itu duluan sapukan ke wajah anak-anaknya. Baik ibu, bapak, ayahnya ya, apa memberikan berkahnya itu ya kepada anak-anaknya. Artinya cahaya itu memberkati mereka supaya mereka berjalan di jalan yang benar. Gitu ya Pak ya. Oke, lanjut. Kemudian baru dipakaikan dengan wibudi atau tenere. Itu juga simbol daripada kekuatan ilahi agar anaknya bisa senantiasa berpikir, berucap, berbuat di dalam tindakannya selalu dalam keadaan yang baik, berjalan di jalan dharma. Maka selalu orang tua memberikan berkat melalui budi tersebut. Dalam pelaksanaan hari raya Dipawali, berkat ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kadang-kadang seorang anak itu belum tentu bisa jumpa lagi dengan orang tuanya dengan kesibukannya. Betul. Untuk tahun depan umpamanya gitu ya, Dipawali tahun depan. Untuk berkumpul dengan orang tua itu dengan kesibukan kerjaannya, dia berada di luar kota, orang tuanya berada di tempat yang lain. Nah, disinilah kita memerlukan cahaya seorang ibu, seorang ayah, kan begitu.
Pak. Jadi itulah dia. Iya, ini berkaitan lagi dengan ini sebelum kita masuk ke yang lain. Ketika dalam keluarga orang umat Hindu Tamil, ada salah satu dari keluarganya yang meninggal dunia. Lantas budayanya itu mengajarkan bahwasanya untuk tahun depan keluarga ini nggak bisa ikut hari raya Dipawali. Itu kan budaya nih Pak ya. Ini seperti apa kira-kira menurut Bapak ini? Jadi sebenarnya ini kembali lagi ketika ada kemalangan di rumah kita, ada yang kehilangan orang yang kita cintai, sudah pasti itu merasakan satu kesakitan yang sulit untuk kita Duka, lupakan. ya? Oke. Jadi ketika kita ingin merayakan segala sesuatu, pasti dipenuhi dengan hati yang tenang. Kalau kita melakukan segala sesuatunya, merayakan segala sesuatunya dalam keadaan duka, itu kita tidak akan mendapatkan apapun. Oke. Jadi makanya di dalam tradisi dan kebudayaan kita meyakini ketika ada keluarga yang kemalangan, kita tidak berhari raya Dipawali. Bukan berarti kita tidak merayakan Dipawali, cahaya ilahi tadi, cahaya Tuhan tadi. Tetapi dikarenakan hati kita yang masih belum siap ya Pak, belum masih siap, berduka ya masih Pak berduka, ya, seperti itu ya. sulit kita untuk melupakan kenangan-kenangan daripada orang tua kita itu. Itulah yang membuat kita seolah-olah menghambat perayaan Dipawali tahun yang sedang berduka tadi ini. Kira-kira Artinya seperti itu Pak. di rumah kita tidak merayakan lah Tidak kan merayakan. begitu. Namun kalau ada orang ini yang mengantarkan, karena kita berduka, famili-famili atau keluarga kerabat kita mengantarkan makanan kepada kita, itu sangat lebih baik. Lebih Kan baik, begitu. benar. Artinya memang di keluarga ini tidak merayakan, tapi orang yang merayakan memberikan berkah juga kepada orang yang tidak merayakan, Benar, kan Pak. begitu. Nah, ini yang paling krusial kadang-kadang nih Pak. Permasalahan sebelum Dipawali, kita masyarakat ini melakukan sembahyang atau kirim doa untuk leluhur kita. Nah, ada yang mengatakan makanan yang dipersembahkan haruslah vegetarian. Kemudian ada juga ini pada prakteknya Pak ya. Iya. Makanan yang dipersembahkan juga non vegetarian seperti daging-dagingan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Sandar gimana ini? Ini kita mesti ekstra hati-hati nih Pak. Oke, baik Pak. Demikian. Baik, sebelumnya pada saat saya memberikan Dharma Wacana, saya kan mantan penyuluh agama Hindu kan Pak. Saya juga pernah membahas ini Pak. Itu ada pro dan kontra. Ini kembali lagi kepada umat kita. Kita diberikan Tuhan pikiran. Ya kan Pak? Tuhan memberikan kita pikiran, kita harus tahu yang mana yang baik dan mana yang benar. Karena sebagai manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa, kita harus bisa memilah-milah ini Pak. Terkait dengan ritual, tradisi dan budaya menyambut perayaan Dipawali, ada istilah kita mengirim doa untuk leluhur, menghargai pengorbanan leluhur kita. Iya. Itu disajikan dalam berbagai bentuk makanan. Terkait dengan makanan, alangkah baiknya, ini tidak bisa paksaan Pak. Tapi kita harus berpikir di dalam agama Hindu, kita itu yakin bahwasanya semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Iya. Yang harus kita juga bisa menselaraskannya dalam kehidupan kita. Iya. Ketika kita mengidangkan makanan non-vegetarian, maka sudah pasti kita melakukan satu karma tidak baik Pak. Ada satu hal kekerasan kita lakukan terhadap hewan secara tidak langsung. Iya. Ketika kita mempersembahkan ini kepada leluhur kita, mungkin di kepercayaan-kepercayaan terdahulu itu mereka meyakini orang tua kita akan hadir, leluhur kita akan hadir dan akan menikmati ini. Tetapi pada dasarnya sesuai dengan ajaran agama Hindu, kita itu cinta dengan kasih kepada semua makhluk. Kalau kita melakukan pengorbanan terhadap leluhur Untuk untuk dipersembahkan, ini adalah sangat-sangat disayangkan kurang baik ya. dan sangat-sangat menghilangkan suatu karma yang harusnya baik kita lakukan, tapi kita melakukan yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa paksakan, tapi alangkah baiknya. Kita himbau di sini ya. Ya, Oke. kita himbau di sini, alangkah baiknya. Marilah kita melakukannya itu dengan meletakkan makanan-makanan vegetarian, di mana sudah pasti kita telah melakukan satu hal baik untuk leluhur kita. Di mana beliau sudah berada di alamnya,
kita tidak menyampurkan dia dengan Karena itu sudah dianggap atmanya suci. itu sudah suci. Nah, dia sudah di dalam Hindu kita kan bermohon agar Atma ini kembali kepada Paramatma. Bagaimana dia mau kembali kepada Paramatma kalau dia masih kita buat dengan hal-hal berbau persembahan yang berbau duniawi atau yang berbau kekerasan terhadap makhluk. Iya. Nah, jadi inilah yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan. Namun untuk kita memaksakan atau mengikuti apa yang sekarang ini merasa sudah terlalu modern, harus semuanya vegetarian, kan begitu Pak? Enggak, kita nggak bilang semua harus vegetarian. Itu kembali kepada manusianya sendiri. Jadi itu kepada memang diri kita sendiri. merupakan faktor kebiasaan kepada keluarga yang melaksanakan acara mengirimkan doa kepada para leluhurnya. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang tertulis di kitab suci. Tidak ada. Ini kita himbau kepada masyarakat kita agar nantinya ke depan mulai lebih baik dan lebih baik. Pemirsa, perlu pemirsa ketahui bahwasanya Pak Sander ini adalah seorang Dharma Dutanya Parisada Kota Medan. Beliau ini yang keliling ke kuil-kuil juga memberikan ceramah-ceramah agama tentang itu. Jadi pemirsa, berkaitan dengan sembahyang Dipawali tadi, kirim doa untuk leluhur, ini kita himbau kepada pemirsa sebaiknya memang makanannya vegetarian. Namun kebiasaan daripada keluarganya itu yang makanan non vegetarian, kita juga tidak melarang, kan begitu. Kita himbau supaya kita bisa peningkatan. Contoh umpamanya dari SD dia tingkat ke SMP, tingkat ke SMA. Jadi pemahamannya lebih baik seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu tadi sembahyang Dipawali, Pak. Ini yang perjalanan tadi, apa bedanya Dipawali dengan Diwali? Kadang-kadang orang juga sebutkan bukan Happy Dipawali atau Happy Diwali gitu. Lebih banyak orang menyebutkan dengan Happy Diwali. Apakah itu enggak menjadi masalah atau bagaimana, Pak? Sebenarnya Dipawali sama Diwali ini hanya penyebutan secara sinkron berdasarkan daripada wilayah keberadaan, kan gitu Pak. Kalau di masyarakat etnis Tamil ya sudah pasti menyebutnya dengan Dipawali. Sementara di utara mereka menyebutnya dengan Diwali. Iya. Makna yang sama dengan pelafasan yang berbeda, Pak. Tapi dua-duanya dengan makna yang satu. Oke. Dipawali di masyarakat Tamilnya Diwam, cahaya, wali jalan. Ya, semoga kita itu diterangi jalan kita dengan cahaya. Apa itu singkatan kali Pak? Dipawali atau Diwali? Tidak, itu bisa juga secara spontan merasa lebih enak pengucapannya Diwali, Dipawali. Nah, itu saja. Tapi kalau lebih dominannya terkait dengan keberadaan wilayah. Oke. Kemudian apa saja tradisi umum yang dilakukan saat perayaan Dipawali? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kita masyarakat Tamil. Apa kebiasaannya ketika merayakan Dipawali, mau di rumah atau di kuil orang melakukan sembahyang? Apakah memang dibuat juga di depan kuil itu kolom itu seperti itu? Apakah di rumah juga dibuat seperti itu? Mungkin menurut Pak Sadar? Selain cahaya, Pak, selain Diwam, ya diva kita letakkan di depan rumah, sudah pasti ada ornamen lain yang disebut dengan ranggoli. Orang etnis Tamil menyebutnya dengan kolong. Ini adalah cara kehadiran Tuhan di sini, simbol untuk kehadiran Dewi Mahalakshmi. Agar rumah itu kehadiran Mahalakshmi, sumber kesejahteraan. Kita mengundang dengan memasang kolom di depan rumah kita mengundang kehadiran Dewi pemberi berkah, rezeki, Dewi Mahalakshmi. Tidak lain tidak bukan, dengan kehadiran Dewi Mahalakshmi, maka di rumah tersebut keberkahan akan didapatkan. Nah, kebanyakan sekarang kita lihat memang di rumah-rumah jarang orang membuat kolom itu. Bisa jadi mereka nggak punya halaman, Pak. Pas di rumahnya itu depannya udah jalan seperti atau gang seperti itu. Nah, apakah ini memang harus dibuat atau kalau memang ada tempatnya dibuat itu tidak masalah begitu? Ini kan suatu keindahan saja menurut saya, Pak. Kira-kira gimana? Sebenarnya kolong yang kita buat itu, Pak, ranggoli yang kita buat itu, kolong yang kita sebutnya orang Tamil ya, itu memang diletakkan
pada umumnya diletakkan pagi hari di depan halaman. Oh. Tapi tidak tutup kemungkinan juga mereka juga meletakkan di depan rumah, di teras rumah, di dalam rumah, di tempat persembahyangan, diletakkan itu semua. Ini semua seperti saya katakan tadi, kehadiran daripada Dewi Laksmi itu diharapkan. Oh gitu. Nah, Oke. dengan memasangkan ranggoli atau kolom ini. tadi. Tapi ingat juga Pak, dulunya sekarang ini udah modern, pakai tepung, pakai Ya, sudah warna-warni, ada di warna-warni. pakai bunga dan sebagainya, pakai beras dan sebagainya. Iya. Kalau dulu itu tepung beras Pak. Tepung beras ya. Ah. Namun kita mau panjang nih Pak cerita tentang kolom ini tadi. Pemirsa, sebenarnya panjang mau kita bicarakan tentang kolom ini tadi, hiasan-hiasan itu. Namun pemirsa, mari sama-sama kita saksikan dulu adik-adik kita dari Pasraman Sri Saraswati Kota Medan untuk membawakan lagu-lagu bajennya. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Anjaniya Vira Hanumanta Sura Anjaniya Vira Hanumanta Sura Anjaniya Vira Hanumanta Sura Anjaniya Vira Hanumanta Sura Vayu Kumara Vanara Vira Vayu Kumara Vanara Vira Vayu Kumara Vanara Vira Vayu Kumara Vanara Vira Anjaniya Vira Hanumanta Sura Anjaniya Vira Hanumanta Sura Anjaniya Vira Hanumanta Sura Anjaniya Vira Hanumanta Sura Vayu Kumara Vanara Vira Vayu Kumara Vanara Vira Vayu Kumara Vanara Vira Vayu Kumara Vanara Vira Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Jai Radhe Shyam Anjaniya Veera Hanumanta Sura.
Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Dipawali 5127. Pemirsa, saya lupa mengingatkan kembali bahwasanya Pak Sander ini adalah Ketua Layanan Sosial atau Duka yang disebut dengan LASKA. Sebelumnya nama organisasinya ada BSK. BSK Bantuan Sosial Duka. Jadi kegiatan mereka ini adalah kegiatan sosial untuk masyarakat kita yang tertimpa kemalangan, yang meninggal atau apa seperti itu pemirsa. Nah kita lanjutkan ini Pak pembincangan kita tentang tadi kolom tadi. Nah di masyarakat kita, masyarakat Tamil setiap ada kegiatan perayaan Dipawali, di samping kolom itu mereka menghidupkan lampu-lampu hias seperti dalam rumah. Kemudian ada membakar lilin seperti itu Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini Pak. Sebenarnya terkait dengan Dipawali, kita harus ingat kembali, Dibem berarti cahaya melalui lampu dia, bukan lilin. Bukan lilin ya? Nah, kalau lilin bukan kita nih Pak. Udah salah ini. Oke. Lampu dia, berarti dia dengan sumbu dan minyak, nalene, ataupun dengan gi, kan begitu Pak. Ada neiwil ke, jadi dia diletak dengan minyak, bukan simbol lilin. Sekarang ini kebanyakan saya tengok sekarang udah lampunya ditaruh lilin. Nah, Gitu lilin. ya? Nah, jadi sebenarnya Dibem itu yang sebenarnya itu ya lampu minyak. Oh yang di gerabah itu ya mereka taruh itu ya? Lilin Ya, gitu ya? ya dia yang Itu bulat-bulat. bukan neiwelke sebenarnya. Bukan. Oke. Harusnya mereka letakkan dengan minyak. Oke. Itulah dia yang sebenarnya itu. Jadi simbol Dipawali itu lampu minyak. Dibem, lampu dengan minyak. Sama di kuil. Ketika Pinandita melakukan puja, ada Dibem ini. Maka dia katakan Dibem samarpayami. Nah, kan begitu. Berarti Dibem lampu minyak. Bukan lilin, Pak. Nah, ini harus kita luruskan juga ini. Karena banyak yang meletakkan lilin. Itu sudah salah. Berarti tadi Dibem samarpayami mempersembahkan Cahaya cahaya kepada Tuhan. itu. Ya, cahaya Tuhan tadi itu. Oke. Dari dia dan nanti diberkatkan kepada umat melalui jodi pas terakhir. Oke. Kemudian berkaitan dengan organisasi Bapak tadi, organisasi duka sedikit ini kita memberikan informasi kepada masyarakat kita. LASKA ini kegiatannya apa Pak? Kebetulan LASKA ini Pak, sebelumnya kita namanya Bantuan Sosial Kemalangan, BSK. Dikarenakan ada kesamaan dan kemiripan di antara salah satu lembaga sosial. Jadi kita ini yang berbuat, tapi masyarakat nggak tahu. Kita bukan ingin diketahui masyarakat, tapi bagaimana supaya masyarakat itu tahu untuk bisa nantinya kita rangkul menjadi donatur dan member di lembaga kita tadi Pak. Yang baru ini pergantian nama ini. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya itu yang kita lakukan adalah kita membantu masyarakat di saat kemalangan. Yang sudah kita lakukan lebih kurang sebanyak 57 keluarga kita Yang bantu tertimpa pada saat kemalangan. Di mana kita tidak mempublikasikan. Kita tidak ada mempublikasikan kepada masyarakat. Karena kita mengingat kembali bahwasanya ada masanya kita juga satu hari bisa kembali kan gitu. Nggak selamanya kita di atas, bisa di bawah. Ketika kita dibantu, pastikan kita merasa malu. Jadi ini yang kita jaga. Makanya kita tidak membantu di saat tidak mempublikasikan. Dan terkait pergantian nama tadi dengan LASKA, Layanan Sosial Duka, itu tadi Pak, adanya kemiripan. Nah, dan di saat Dipawali, perayaan Dipawali, kebetulan karena kita di saat membantu di saat kemalangan, maka ada kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya, yang mereka juga melakukan menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu pada saat perayaan Dipawali, seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kita yang konglomerat. Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat yang merayakan Dipawali, Pak. Kemudian masuk lagi ke materi kita. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya ke Bapak mungkin ini. Makanan khas apa saja yang disajikan ketika kita merayakan Dipawali? Ada mungkin kudapan-kudapannya atau makanan-makanan beratnya seperti itu. Kira-kira makanan apa saja itu Pak? Kebetulan kalau kita di Sumatera Utara nih Pak ya, khususnya di Indonesia ya, itu ada dua versi makanan. Kalau di masyarakat kita Tamil, sudah pastilah Pak ya kan, makanan ringannya itu
Murke, Omopodi, Omopodi. Pakawade. Ini mungkin kepada untuk masyarakat Sumatera Utara yang belum mengetahui Iya. yang bukan non Tamil ini. Iya. Seperti itu. Jadi Murke, Pakawade. Satu lagi ada, Kalurunde namanya. Ini udah terasingkan. Iya. Baru Adrason. Orang selalu bilang tuh kue batu tuh Kue ya. batu. Padahal manis tuh ya kuenya ya. Ya, Bukan benar, batu Pak. ya Pak Bukan ya. batu Oke. namanya. Itu Kalurunde namanya Pak. Oke. Baru ada Adrason. Ya kan? Baru masuk yang lainnya. Iya. Seperti yang banyak disukain orang, ladu. Ladu taunya Manis ladu. ya? Manisan. Iya. Nah, inilah yang paling identik dengan makanan-makanan di saat Dipawali, Pak. Iya. Nah, pemirsa, di sini juga kami nanti mengundang pemirsa untuk dapat hadir beramai-ramai ke Little India pada tanggal 8 November. Acara kita mulai dari pagi sampai malam. Dan itu nantinya dihadiri oleh pejabat-pejabat, kemudian wali kota. Seperti itu, pemirsa. Bisa nanti bersama-sama kita merayakan Hari Raya Dipawali di sana dan bisa merasakan makanan-makanan khas India seperti itu. Oke Pak, karena waktunya mungkin sudah mendekati selesai, mungkin ada kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan di sini tentang Dipawali ini Pak. Silakan Pak. Baik, Dipawali sudah memasuki 5.127 kali yuga. Maka kita harus ingat kembali bahwasanya perayaan Dipawali bukan hanya perayaan ogah-ogahan, perayaan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kontrol kita sebagai manusia, tetapi Dipawali kita maknai dengan bagaimana kita berbuat, berpikir, dan berucap sesuai dengan dharma, agar hari-hari dalam perayaan Dipawali kita itu memiliki makna untuk kita, generasi yang akan datang, dan sudah pasti kepada seluruh masyarakat India yang merayakan Dipawali, bisa tetap berjalan di jalan dharma, karena kita kembalikan lagi perayaan Dipawali adalah kemenangan dharma melawan adharma. Saya rasa demikian, Pak. Oke, pemirsa, itulah cerita tentang Dipawali kita. Pemirsa, akhir kata saya, Selwaraja, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Happy Dipawali 5127. Om Santi 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 Om.